Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Sundawa. Hari ini kita ngobrol santai lagi dan saya ingin membahas sebuah kalimat yang saya rasa Anda sering mendengar ya, yaitu kita adalah apa yang kita pikirkan. Anda adalah Anda yang pikirkan. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Ini bukan kata-kata yang, bukan kalimat yang jarang kita dengar, tapi ini sering banget kita dengar. Nah, artinya ketika kita bilang tidak bisa, maka jawabannya ya kita tidak bisa. Pikiran bawah sadar kita akan setting. Jadi pikiran bawah sadar itu pinter banget ya. Pikiran bawah sadar itu akan membentuk sebuah persepsi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu akan programming pikiran bawah sadar. Dan ketika kita bilang ini sulit, maka pikiran bawah sadar akan setting programnya menjadi sulit. Sehingga kita tidak akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tetapi ketika kita punya pemikiran yang, misalkan kita nemui sebuah kerjaan yang sulit, habis itu kita mencoba untuk melakukan atau kita berpikir ini kayaknya bisa deh, maka pikiran bawah sadar akan mencoba atau mencari formulasi di dalam pikiran bawah sadar kita agar bagaimana itu menjadi bisa. Oleh karena itu ini dianggap penting juga penting, nggak penting juga nggak penting, tapi bagi saya penting. Ini masuknya ke dalam mindset. Ini teman-teman, sebelum kita lanjut ya, teman-teman bisa nuliskan doa terbaik di komentar di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Berbicara tentang hal ini teman-teman, kita belajar dari yang namanya belief system. Belief system itu apa mas? Belief system itu adalah sistem kepercayaan yang sudah kita bangun sejak dini. Kenapa sih anak orang kaya ya, itu biasanya kalau dia misalkan pinter, meniru dari orang tuanya dan sebagainya, biasanya dia itu cepat juga jadi kaya. Walaupun mohon maaf, misalkan orang tuanya kaya itu bangkrut dan dia harus mulai dari nol, itu bangkitnya bisa cepat banget. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengajarkan belief system ke anaknya. Belief system itu apa mas? Belief system itu percayaan yang sudah dibangun sejak dini ya, oleh biasanya input dari orang tua. Kalau orang tuanya memasukkan input yang salah kepada anaknya, maka itu akan menjadi belief system yang error, gitu ya. Sehingga, contoh nih, biasanya kalimat yang ditanamkan kepada anak itu gini, golek duit itu angel, kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya, cari uang itu susah. Itu akan membentuk sebuah belief system atau kepercayaan kepada anak tersebut. Oh iya rek, oh iya deng, cari uang susah, kata orang tua saya. Dan itu akan menanamkan sebuah kepercayaan yang luar biasa. Sehingga program pikiran bawah sadar akan tersetting terprogram bahwa cari uang itu susah. Bagaimana kalau misalkan orang tuanya menambahkan kalimat ini? Nak, kalau punya uang, disimpan ya, cari uang itu susah. Tapi akan jadi mudah banget kalau kamu ngerti caranya. Cuma ditambahi aja kalau kamu ngerti caranya. Sehingga si anak ini akan berpikir gimana caranya cari uang mudah. Belief sistemnya pun, pikiran bawah sadarnya pun akan ngeset gimana caranya cari uang mudah. Paham ya maksud saya? Ini terjadi pada banyak teman-teman saya dan pada diri saya dulunya. Saya bukan dilahirkan dari orang tua yang kaya, cukup dalam arti nggak terlalu kaya banget, tapi nggak terlalu kekurangan banget ya. Alhamdulillah, kalau saya bilang cukup. Di situ saya menemukan belief system ya yang di awal-awal bahwa kalau mau sukses ya kita harus pakai kerja, kita harus pakai seragam dan sebagainya. Itu belief system yang tertanam. Tetapi belief system itu, kepercayaan itu akan bisa kita dobrak ketika kita mencari sumber pengetahuan yang lain. Contohnya, tetangga di depan rumah saya itu adalah pengusaha dan sukses. Mobilnya ada 3 waktu itu, waktu saya kecil ya. Waktu saya masih kecil itu mobilnya 3, rumahnya gede mewah, dan otomatis sebagai anak ya, anak kecil, saya membandingkan kehidupan beliau dengan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, dan beda jauh gitu. Saya dilahirkan dari bapak seorang PNS, teman-teman saudara sekalian. Nah, ketika saya melihat itu, otomatis belief system yang terprogram sebelumnya otomatis kan hilang dong, otomatis pudar atau memblur, gitu ya. Kenapa? Dari orang tua saya, dari mbah saya, belief systemnya adalah kerja dong, pakai seragam, gitu kan. Nah, tapi itu berubah ketika saya melihat tetangga saya nggak berangkat ngantor, cuma pakai celana pendek aja dan seorang pengusaha dan mobilnya banyak, kehidupannya mewah, melimpah. Otomatis belief system yang tadi tertanam itu otomatis saya jadi ragu dong. Apakah benar dengan saya memakai seragam saya bisa berhasil? Sehingga terdobraklah belief system yang lama. Karena ada input, ada penasaran dan sebagainya. Nah, oke. Terus yang mana yang benar? Jawabannya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena masing-masing orang memiliki belief system atau sistem kepercayaan yang beda-beda. Banyak juga
saudara sekalian ya, pengusaha itu yang ambruk, bangkrut dan sebagainya. Banyak juga yang karyawan itu juga kaya, juga punya penghasilan yang melimpah, income-nya gede gitu ya, ada mobil dan sebagainya, banyak juga. Yang artinya kita tidak bisa membandingkan satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi gini, kayak sawang sinawang gitu loh. Sawang sinawangnya dengan apa? Tentu saja dengan batasan-batasan yang kita miliki. Karena kita manusia biasa, tentunya kita memiliki batasan. Disitulah akhirnya saya berpikir saya harus menemukan jati diri saya sendiri. Saya harusnya itu jadi apa? Dan ketika saya sudah menemukan hal itu dan saya menggelutinya dengan rasa senang, tentunya tidak ada tertekan, ya, tidak ada dari orang lain, tidak ada interupsi, itu saya hidup lebih nyaman gitu. Dan ternyata saya bisa menemukan keberhasilan saya di sana secara finansial, ya. Tapi di video ini sama sekali tidak menyinggung bahwa pakai seragam itu jelek, enggak, karena saya pun juga dulu awalnya kerja juga, teman-teman saudara sekalian. Saya adalah seorang tukang cuci piring dulunya. Saya pernah cerita sering dalam video-video saya bahwa saya dulunya adalah seorang tukang cuci piring. Nah, kita kembali ke mindset. Mindset yang seperti apakah yang benar, Mas? Yaitu ketika Anda melakukan suatu kerjaan atau apapun dan Anda merasa senang dan Anda merasa menghayati di pekerjaan itu, maka sebenarnya disitulah kamu. Oke? Saya tidak berbicara tentang penghasilan yang besar, karena banyak juga kerjaan yang penghasilannya besar tapi orangnya stres. Banyak sekali. Penghasilannya gede, tapi ternyata dia itu sebenarnya nggak pengen di situ, tapi dia terpaksa di situ karena penghasilannya besar. Banyak juga orang yang terkurung pikirannya di situ sehingga stres. Banyak juga yang mohon maaf nih, penghasilannya itu nggak gede-gede banget, tapi dia tuh happy banget. Kita bisa hampir melihat itu orang senyum terus, gembira terus di pekerjaan yang itu. Kuncinya di mana? Itu tadi, syukur dan ikhlas dengan kerjaan apa yang dilalui hari ini. Siapa yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan janjinya Allah kan kayak gitu. Saya tidak peduli dengan profesi apa kita hari ini, saya tidak peduli dengan itu, yang penting kamu happy melakukan hal itu. Itu kuncinya penting. Kalau kamu sudah menemukan satu kata yaitu happy, insya Allah di situ jalannya. Karena kamu happy aja melakukannya. Gitu ya. Nah, bukan berarti nih ya, kalau happy itu kita akan tetap berada di zona nyaman loh. Bukan berarti tidak seperti itu. Kita tetap tambah ilmu, tambah pengetahuan. Tetap dong harus kepingin naik level ya. Kita harus belajar dari hal yang baru, kepingin nambah penghasilan, itu penting. Jangan kita terlalu nyaman, kita terlalu happy sehingga kita ingat dong umurnya sekian, anak-anak udah mulai besar dan sebagainya. Kita mesti mikir ya, cari tambahan dan sebagainya, mencoba hal yang baru itu penting juga, tapi tetap kuncinya tuh tetap happy. You have to be happy. Jadi kita tuh harus senang. Itu penting banget. Senang itu susah loh. Iya, senang itu susah. Maksudnya gimana? Tidak semua orang itu bisa senang, tidak semua orang itu bisa happy dalam pekerjaannya. Saya tidak tahu. Anda happy nggak dengan pekerjaan Anda hari ini? Kalau Anda happy, so very good. Lanjutkan, ya. Karena itu kuncinya gitu loh. Apalagi kerjaannya happy, penghasilannya gede. Wis, mantap jos. Oke, ini sharing singkat aja ya dari saya. Saya nggak ngerti ini bermanfaat apa enggak, tapi yang jelas ya saya sharing aja dengan pengalaman saya. Oke, semoga bermanfaat. Everything good luck, salam laris manis.